Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal UKK atau uji kom akuntansi untuk perusahaan dagang UD Buana, khususnya tahun yang terbaru, tahun 2021. Nah, di sini kita akan membuat cara penyelesaian untuk menyusun laporan keuangan, khususnya pengerjaannya itu mulai dari ayat jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur, laporan keuangan yang berupa laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca arus kas, kemudian jurnal penutup, dan terakhir neraca saldo setelah penutupan. Oke, kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini sudah ada soal untuk menyusun laporan keuangan. Kita lihat dulu petunjuknya. Untuk tugas, kita harus membuat jurnal penyesuaian terlebih dahulu, kemudian menyelesaikan kertas kerja, menyusun laporan keuangan, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Nah, teman-teman, perlu diketahui kalau untuk membuat jurnal penyesuaian kita membutuhkan neraca saldo, ya, neraca saldo bulan tersebut pada tanggal yang terakhir. Misalkan ini soalnya itu untuk bulan Desember, ya. Jadi kita membutuhkan neraca saldo atau trial balance periode 31 Desember 2021 untuk menyusun jurnal penyesuaiannya. Pertama-tama kita salin dulu neraca saldonya ke sini, ke neraca saldo di Excel. Ini pengerjaan yang manual, tapi saya mengerjakannya di Excel, ya, supaya lebih jelas. Neraca saldonya kita pindahkan dulu dari soal ke lembar jawaban kita. Misalkan ini cash in bank 200.770. Nah, teman-teman, jadi sebelumnya saya sudah mencoba mengerjakan dari awal sampai akhir. Ternyata di soal UKK ini ada beberapa yang harus diperbaiki itu. Ada beberapa poin yang harus diperbaiki. Di antaranya neraca saldo yang tepat atau yang benar berdasarkan hasil perhitungan saya adalah yang ini. Ini adalah hasil perhitungan saya, ya. Jadi untuk cash in bank saldonya itu 161.170. Kemudian petty cash 6.750.000. Account receivable 709.500, ini sama. Allowance sama 19 juta. Merchandise 6, nah ini beda, 617.600. Store supply 10.700, beda, ya. Prepaid insurance 15.300, sama ini. Prepaid rent 21.300. Prepaid tax 15 juta. Equipment at cost 63.300. Equipment akumulasi 16.500. Nah, ini account payable. Account payable 788.260. Expense payable 425.000. Kemudian PPN outcome 101.200. Income, PPN income 97.660.000. Bank Permata Loan 285 juta, ini mas sama. Raka Kapital 366.500, sama. Selanjutnya sales 1.565.300.000. Nah, beda, ya, samakan. Sales return 50 juta. Cost of goods sold 1.193.100.000. Freight paid 8.800.000, ini sama. Kemudian advertising expense 4.800.000.
Nah, ini juga betul kan ya. Telepon 8.700.000 sama store supplies expense 4.750.000, ini udah sama. Kemudian bad debit expense 15.100.000, depreciation expense 16.500.000, insurance expense 14.300.000, rent expense 23.300.000, wages and salaries 36.300.000, other operating expense 10 juta di sini. Nah, yang benarnya 9.800.000. Interest revenue 6.100.000 sama itu. Interest expense 12.480.000 sama. Bank service charge 6.600.000. Sehingga total debit dan kredit yang sebenarnya 3.148.285.000. Ya. Jadi kalau ini neraca saldo berdasarkan di soal. Nah, kalau ini berdasarkan perhitungan saya yang dari awal. Tuh, jadi samakan dulu ya neraca saldonya seperti yang ini. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita pengerjaan jurnal penyesuaian ya. Kita langsung ke soal. Untuk soal yang pertama, kita buka dulu ini AJP-nya. Nah, ini ceritanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk dokumen yang pertama kita masukkan tanggalnya 31. Telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta Tanjung Priuk per tanggal 31 Desember 2021 yang mana menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 5.320.000, bank service charge 250.000. Nah, jurnal penyesuaian untuk dokumen ini caranya adalah pertama di debitnya dulu kita masukkan cash in bank. Karena ini kaitannya dengan rekening koran. Kemudian akun selanjutnya bank service charge ya. Ketiga, interest revenue. Nah, kita masukkan saldonya, interest revenue dulu. Berapa yang kita peroleh pendapatan bunganya? 5.320.000. Yang mana dari total pendapatan bunga ini dipotong beban administrasi bank 250.000. Nah, di sebelah debit ya, beban bertambah di debit. Kemudian sisanya diterima dan masuk ke rekening. Itu berapa? 5.320.000 dikurangi 250.000. Nah, 5.070.000. Ini itu pembahasan di rekonsiliasi kas bank ya, teman-teman. Oke, kita lanjut dokumen kedua. Masukkan dulu tanggalnya. Persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Sebelum ke saldo, kita masukkan dulu akunnya. Akun yang akan kita gunakan untuk jurnal penyesuaian terkait persediaan store supplies perlengkapan toko adalah di debitnya masukkan beban perlengkapan toko. Beban perlengkapan toko itu store supplies expense. Nah, di akun yang keduanya itu store supplies. Sekarang kita masukkan saldonya. Penyesuaian untuk perlengkapan toko memasukkan angka yang sudah habis perlengkapannya berapa, masukkan ke sini. Jika kita tahu di sini perlengkapan akhir
yang tersisa dinilai 4.850.000, berapa yang sudah habisnya? Kita lihat dulu di neraca saldo. Di sini saldo store supplies awalnya 10.700.000. Yang tersisa, persediaan tersisa 4.850.000. Berapa yang sudah habis? Kita hitung. Berarti yang ini dikurangi 4.800.000. Nah, berarti 5.850.000. Kita masukkan ke sini. 5.850.000. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nomor 2, beban sewa toko bulan Desember 2.500.000. Nah, kita lihat dulu di neraca saldo apakah ada akun sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Nah, ternyata ada ya. Jadi di jurnal penyesuaiannya kita tinggal masukkan akun. Di debitnya yang pertamanya adalah beban sewa. Bahasa Inggrisnya rent expense ya. Nah, di kreditnya sewa dibayar di muka prepaid rent. Angkanya ini tidak usah dihitung, kita masukkan saja angka yang ada di soal, 2.500.000. Seperti ini. Nah, sudah. Nomor 3 juga sama perlakuannya seperti tadi. Beban asuransi bulan Desember 1.250.000. Kita lihat apakah ada asuransi dibayar di muka. Nah, ternyata ada prepaid insurance ya. Berarti di AJP-nya, di debitnya itu beban asuransi. Insurance expense. Nah, di kreditnya prepaid insurance. Angkanya tidak dihitung, langsung masukkan saja. Ini 1.250.000 ya. Nah, seperti ini. Gitu. Kenapa akunnya prepaid insurance dan prepaid rent? Jadi ini tuh mengakui beban pada saat itu yang sudah kadaluarsanya. Kan sebelumnya kita membayar sewa dibayar di muka. Misalkan nih, di sini ada neraca saldo. Ada akun sewa dibayar di muka, prepaid rent. Berarti sebelumnya kita pernah membayar untuk jangka waktu 1 tahun atau misalnya untuk beberapa bulan di muka secara keseluruhannya. Nah, ceritanya di Desember itu kita mengakui bahwa sudah terpakai. Itu, maka diakui sebagai beban. Nah, seperti itu kurang lebih. Nomor 4-nya, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang. Kita masukkan dulu nama akunnya. Untuk soal seperti itu, akun yang kita butuhkan adalah di debitnya B debit expense. Di kreditnya apa? Allowance for seperti ini. Kita lihat dulu neraca saldonya. Nah, ini tuh katanya 5% dari saldo piutang. Neraca saldo piutangnya itu bersaldo 709.500.000. Nah, kita hitung berapa 5%-nya. Kita hitung dikali, bisa tekan bintang, 5% hasilnya. Nah, berarti yang harus dicadangkan diakui sebagai beban kerugian piutang tak tertagih adalah 35.475.000.
Tapi ini tidak langsung dimasukkan. Kita lihat dulu di allowance-nya. Karena tadi ada akun allowance di kreditnya. Nah, di allowance ada saldo 19 juta. Apakah kita langsung memasukkan angka yang ini? Tidak, tapi dikurangi dulu. Angka yang tadi dikurangi saldo ini. Nah, baru ini yang dimasukkan ke AJP, ayat jurnal penyesuaian. 16.475.000. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Soal seterusnya. Masukkan dulu tanggalnya 31. Penyusutan equipment atau peralatan bulan Desember adalah 1.250.000. Akunnya dulu kita masukkan. Akun yang dibutuhkan adalah beban penyusutan. Depreciation expense. Di kreditnya akumulasi. Nah, yang ini equipment, akumulasi, depresiasi. Kita masukkan angkanya. Kalau ini tidak usah dihitung, kita masukkan langsung angka yang tertera di soal 1.250.000. Nah, seperti ini. Oke, lanjut nomor 2. Gaji bulan Desember akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti ini tahunnya 2022 dong. Kalau sekarang di soalnya 2021 ya. Gaji bulan ini Desember akan dibayar nanti bulan depan, berarti ngutang dulu. Nah, jurnal yang harus kita buat adalah beban gaji terhadap utang beban. Masukkan dulu beban gaji, wages, and salaries expense terhadap utang beban. Nah, tapi ini di nomor 3 juga akun di kreditnya ini utang beban. Kita bisa menyatukan. Karena berdasarkan soal nomor 3, listrik dan telepon bulan Desember juga akan dibayar bulan Januari tahun depan. Berarti satukan saja ya. Telepon and electricity. Di kreditnya karena sama nama akunnya, utang beban bahasa Inggrisnya expense payable. Masukkan angkanya. Kalau wages, gaji yang utang dulu tuh 3.500.000, sedangkan listrik 2.200.000. Nah, utang beban jumlah dua-duanya. Ya. Itu 5.700.000. Selesai. Kita lanjut dokumen seterusnya. Masukkan dulu tanggalnya, tanggal 31. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Nah, untuk menutup akun PPN income dan PPN outcome cukup mudah. Kita hanya membalikan posisi sebelumnya. Misalkan, kita lihat dulu neraca saldo. Untuk PPN outcome, ini tuh kan di kredit ya. Nah, untuk ditutup, kita pindahkan ke sebelah debit. Oke, kita masukkan ya.
PPN outcome. Saldonya 101.200.000. Seperti itu. PPN income juga sama. PPN income di debit berarti bakal jadi di kredit 97.660.000. Nah, seperti ini. Jika kita lihat ini saldo debit dan kreditnya tidak sama, berarti belum balance. Nah, kita lihat di soal, sisanya itu dimasukkan atau dipindahkan ke PPN payable. Simpan di sebelah yang kurang, berarti di kredit ya. PPN payable. Berapa? Ya, selisih dari keduanya. Ini dikurangi dengan kurangi, susah yang klik yang ini. Kita pakai kalkulator. 101.200 dikurangi 97.660, 3.540.000. Nah, seperti ini. Jadi balance antara debit dan kredit. Nah, yang terakhir nih nomor 2, PPh Badan bulan Desember 2021 akan dibayar bulan Januari. Berarti ngutang dulu ini juga. Nah, kita masukkan dulu akunnya ya. Akun yang tepat untuk soal seperti ini adalah beban pajak penghasilan terhadap utang pajak penghasilan. Yang ini. Income tax expense terhadap income tax payable. Seperti itu. Angkanya, kalau ini kita harus menghitung dulu. Katanya tarifnya itu 0,5% dari peredaran bruto. Peredaran bruto itu sales, ada di neraca. Kita lihat ke atas sales. Nah, yang ini sales 1 miliar. Berarti 0,5% dari 1.565.300.000. 0,5% kita hitung sama dengan ini dikali 7.826.500, 7826,5. 7826 ini juga sama. Nah, sudah selesai ya neraca saldo. Jurnal penyesuaian sudah selesai. Langkah selanjutnya membuat neraca lajur. Selanjutnya kita akan menyusun neraca lajur. Untuk menyusun neraca lajur cukup mudah. Kita membutuhkan 2 sumber. Pertama-tama, siapkan dulu data neraca saldo yang sebelumnya sudah kita buat, yang ini. Kemudian ayat jurnal penyesuaian ya. Nah, setelah disiapkan, kita tinggal memindahkan datanya ke neraca lajur. Misalkan di kolom neraca lajur itu yang pertama ada kolom neraca saldo.
Nah, ini diisi dengan data-data yang ada di neraca saldo. Kemudian kolom kedua AJP, ini juga diisi dengan data-data yang ada di AJP. Oke, kita pindahkan dulu neraca saldo. Kita langsung kopikan saja biar cepat. Seperti ini. Nah, berhubung urutannya sudah sesuai, sudah sama, jadi kalau kita langsung copy paste juga akan sesuai urutannya. Seperti ini, cash in bank, ini juga allowance pas 19 juta, sama. Sekarang yang kedua AJP-nya kita pindahkan. Tapi ini harus satu-satu ya. Kita cash in bank dulu, yang 3 dulu ini. Cash in bank bank service interest revenue 5.320.000 di sebelah AJP. Tadi cash in banknya 5.070.000. Kemudian bank service charge 250 di debit. Kemudian interest revenue-nya ini 5.320.000 ya. Gitu. Ya, benar. Untuk mengoreksi kita kasih rumus dulu, rumus totalan. Ini juga sama. Ini tinggal kita tarik aja seperti ini. 5.320. Kita posting selanjutnya di AJP. Store supplies expense, store supplies 5850. Ini store supplies, ini yang di kreditnya. Satu lagi expense, store supplies expense yang di debitnya ini 5850. Sebelah 170 sudah sama. Kita lihat lagi di AJP, rent expense, prepaid rent 2.500.000. Rent expense 2.500.000, prepaid rent di kredit 2.500.000. Selanjutnya insurance expense, prepaid insurance 1.250.000. Selanjutnya B debit expense allowance 16.475. 16.475. Depreciation expense equipment akumulasi 1.200.000. 1.250 ya. 1.250. Seperti itu. Selanjutnya wages, telepon, expense payable 5.700.000.
kredit ya. Selanjutnya PPN outcome, income, PPN payable. Oh, ini tinggal memindahkan posisi. Kita pindahkan PPN outcome dulu. PPN outcome di kredit jadi di debit ya. Income jadi di sini. Sisanya PPN payable. PPN payable di kredit 3540. Sama. Terakhir income tax expense, income tax payable 7826500. 7 sudah selesai menyalin atau memindahkan data di AJP ke neraca lajur. Kita cek lagi totalannya. 147.371.500 sudah sama, berarti ini sudah benar. Langkah selanjutnya di neraca lajur adalah mengisi kolom NSD atau neraca saldo disesuaikan. Nah, untuk mengisi kolom ini caranya cukup mudah. Sumber datanya itu dari dua kolom ini, neraca saldo dan AJP. Tinggal ditambahkan saja hasilnya di NSD, semisal seperti ini. Jika di neraca saldo diisi di kolom debit, AJP juga di debit, berarti hasilnya akan di debit. Jika di neraca saldo diisi di kredit, AJP-nya di kredit, berarti hasilnya akan di kredit. Kalau campuran, misalkan di sini neraca saldonya debit, AJP-nya kredit, nah itu menyesuaikan selisih yang lebih banyak yang mana. Kalau misalkan lebih banyak yang debit, berarti sisanya nanti akan diisi di debit gitu. Langsung saja. Misalkan ini debit dan debit, berarti tinggal ditambah kayak rumus ya, biar cepat. Nah, ini tidak ada, berarti kita pindahkan langsung, tidak terpengaruhi. Kemudian yang ketiga juga tidak terpengaruhi, kita pindahkan debit lagi. Yang keempat ini kredit dan kredit, hasilnya akan kredit. Seperti itu. Kemudian ini tidak terpengaruhi, kita pindahkan. Kalau ini debit dan kredit, lebih besar mana debit dan kredit? Lebih besar debit, berarti hasilnya akan di debit. Caranya ini dikurangi yang kredit. Jadi cara pengerjaannya itu seperti positif ditambah positif, hasilnya positif. Positif ditambah negatif, hasilnya bisa positif dan negatif, menyesuaikan. Negatif ditambah negatif, hasilnya negatif. Seperti itu. Nah, ini debit, ini kredit, berarti hasilnya akan debit karena lebih besar yang debit. Sudah jelas. Seperti ini. Ini juga debit dan kredit, hasilnya akan debit karena lebih besar. Ini tidak terpengaruhi yang dua, kita langsung pindahkan. Kredit dan kredit, hasilnya kredit. Ini kredit, di sini nggak ada, langsung dipindahkan.
Kemudian ini kredit berarti ditambahkan. Selanjutnya ini kredit tidak ada, berarti langsung dipindahkan. 78 ini juga sama, langsung dipindahkan, tidak ada pengaruh. Nah, ini di neraca saldonya kredit, di jurnal penyesuaiannya debit, di neraca saldonya kredit, hasilnya 0 karena sama jumlahnya. Ini juga di neraca saldonya debit, AJP-nya kredit, hasilnya bakal 0 karena totalnya sama. Lanjut, ini tidak ada pengaruh, jadi pindahkan langsung kredit, di kredit lagi 285. Kemudian ini juga sama, kredit tinggal dipindahkan. Ini juga sama, 25.400. Ini posisi debit ya. Pindahkan ke debit lagi. Ini debit. Ini kredit, kita pindahkan ke kredit lagi. Nah, ini tidak ada pengaruh. Kita copy paste biar cepat di debit. Nah, kalau ini debit dan debit, hasilnya debit. Ini juga sama. Karena ini pekerjaan manual, jadi saya tidak banyak memakai rumus. Gak apa-apa ya. Ini juga sama. Ini tinggal dipindahkan. Ini kredit dan kredit, hasilnya kredit. Ini tidak ada pengaruh, cuman di debit, tinggal dipindah. Debit dan debit, debit. Ini total akhirnya harus sama. Kalau misalkan ada yang tidak sama, berarti ada yang salah. Kita cek dulu. 7826. Ini debit, kredit, debit, kredit. Berarti di debit ya, bukan di sini. Pindahkan. 78. Coba. 3087.196 500. Ini juga sama, berarti sudah benar untuk kolom NSD. Sengaja dibedakan warnanya supaya terlihat jelas. Kolom selanjutnya yang akan kita isi yaitu kolom laba rugi. Untuk kolom laba rugi, sumbernya itu dari neraca saldo setelah disesuaikan ya. Jadi kita hide dulu yang ini.
data yang ada di NSD ini akan dibagi menjadi dua. Sebagian masuk ke kolom neraca, sebagiannya masuk ke kolom laba rugi. Untuk kolom laba rugi diisi dengan akun-akun yang kodenya 5, 6, 8, 9. Karena laba rugi itu untuk menghitung laba atau rugi, jadi caranya dengan menghitung selisih antara pendapatan-pendapatan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran, seperti itu ya. Kita pindahkan dulu kode 5 sampai 9. Kode 4, 5, 6, 8, 9 dari sales awalnya. Ya, pindahkan, sesuaikan debit, kredit. Ini kredit. Ini debit 50 juta. Coba kita langsung ada yang berubah, kita cek aja. Ini 10 juta 900, ini 10 juta 600, 31 17 750, 15 550, 25 800, 39, ini 9.800 sudah. 11 420, debit lagi. Nah, ini antara debit dan kredit, kenapa jumlahnya berbeda? Apakah ini salah? Untuk laba rugi ini tidak salah. Karena logikanya jika lebih besar pemasukan daripada pengeluaran, berarti bagus, itu artinya kita laba, untung. Sebaliknya, kalau misalkan lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, berarti itu rugi. Dan apabila jumlahnya sama, berarti impas, tidak laba ataupun tidak rugi. Gitu. Ini rumusnya tadi sudah dijumlahkan di sum. Sudah ya. Nah, kita sekarang coba menghitung labanya. Caranya, ini pemasukan, ini pengeluaran. Kira-kira dari totalnya kita bisa lihat mana yang lebih besar. Ternyata pendapatan lebih besar, jadi pasti untung. Maka simpan di sini. Pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, ini adalah laba. Kita turunkan ke bawah supaya rapi. Ini juga. Begitu. Oke, sekarang terakhir kolom neraca. Kolom neraca diisi dengan akun-akun yang tidak dimasukkan ke laba rugi. Berarti kode 1, 2, dan 3 ya. Kita langsung masukkan. Coba kita copy paste dulu. 1662440 6750 709 500 35475 617600 4850 14050 18800 15 juta 63300 17750 788 260 6125 782 600 3540
285. Ini 36625. Berarti sudah ya. Sudah benar. Nah, sekarang kita lihat totalannya. Ini sudah ada rumus, kita tarik. Nah, total akhirnya juga tidak akan sama. Selisihnya yaitu disebabkan oleh laba yang diterima. Maka selisihnya harus sama dengan laba ini. Jika dilihat lebih besar yang kolom debit daripada kredit, maka disimpan di sini. Debit dikurangi yang kredit. 131.013.500 sama ya. Berarti ini sudah balance, sudah benar. Kita turunkan total-totalnya biar rapi. Nah, selesai. Alhamdulillah. Langkah selanjutnya membuat laporan laba rugi. Nah, di sini sudah ada formatnya dan kebetulan keterangannya juga sudah saya isi, jadi tinggal masukkan angkanya. Untuk laporan laba rugi, sumber datanya dari neraca lajur, khususnya kolom laba rugi ya, kolom laba rugi saja. Kita hanya memindahkan akun-akun yang ada di laba rugi ke sini. Dan nanti juga laba akhir, laba setelah pajaknya harus sama dengan neraca lajur. Misalkan ini 131.013.500. Di sini juga harus sama sekian. Kita masukkan. Sales yang ini simpan di sini. Sales return di debit ya, berarti akan jadi pengurang di debit. Net sales berarti net sales kotor dikurangi sales return. Nah, sekarang cost of goods sold yang ini kita copy, prepaid yang ini kita copy juga. Nah, total cost of goods sold tinggal ditambahkan ini tambah ini, hasilnya ini. Gross profit laba kotor. Untuk menghitung laba kotor, penjualan bersih dikurangi total HPP, cost of goods sold. Nah, hasilnya ini ya. Terus bebannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita langsung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai order operating. Kita langsung kopikan biar cepat. Nah, total beban operasi tinggal ditotalkan saja. Sum dari sini sampai sini 166.650. Operating profit laba operasi berarti ini nih, laba kotor dikurangi beban operasional. Nah, ya seperti itu. Ada revenue and gains. Nah, ini pendapatan lain-lain. Ada ya, interest revenue 11.420. 11.420 kita masukkan. Kemudian ini juga kalau total karena ada 1 berarti ya udah 1. Other expense ada ini ya, interest expense, bank service charge 2. Simpan di sini. Totalnya ini nah, kalian juga bisa untuk
simbol pengurang itu dikasih minus supaya terlihat perbedaan mana yang harus ditambah, mana yang harus dikurangi. Seperti misalkan ya udah ini tuh akan menjadi pengurang laba. Coba. Nah, seperti ini. Nah, supaya terlihat mana yang harus dikurang, sebentar. Rent expense, wages and salaries. 39.800. Karena ini ada RP, jadi seperti itu. $166,650. Tadi ini hasil dari ini dan ini. Sebentar. Nah, kalau sudah dikasih minus mungkin akan terlihat mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah. Kalau yang ada simbol kurung atau minus itu dikurangi. Sales kotor dikurangi sales return, hasilnya ini. Dikurangi cost of goods sold total, hasilnya ini. Gross profit. Laba kotor dikurangi total beban, hasilnya laba operasi. Positif, ini negatif. 146,750. Positif kalau ketemu negatif hasilnya akan seperti ini, tapi kalau negatif dan negatif nanti hasilnya positif. Pendapatan, kemudian ini beban, kita kasih simbol oke. Laba bersih sebelum pajak, ini tuh hasil dari laba operasi ditambah pendapatan lain dikurangi beban lain, ditambah ini ya. Karena ini sudah ada minus jadi ditambahkan. Income tax expense-nya berapa? 7826.500. Ini terpisah di bawah. 7826.500. Nah, sekarang kita hitung laba bersih setelah pajak. Ini 131.013.500. Hasilnya sama ya dengan di neraca lajur. Berarti laporan laba rugi kita sudah benar. Oke. Selanjutnya kita membuat laporan perubahan modal dulu. Di laporan perubahan modal kita tulis dulu modal awal 1 Desember 2021 nya berapa. Kemudian di sini
laba bersih setelah pajaknya berapa, kemudian price berarti raka drawing berapa nanti di akhir modal akhir. Desember atau istilahnya itu raka kapital. Kita masukkan modal awal. Modal awal lihatnya di neraca lajur kolom neraca yaitu raka kapital 366.500 net profit after pajak ini 1 kita ketik aja 113.013.500. Raka drawing ada di mana di neraca lajur kolom neraca yang ini 25.400.000. Untuk menghitung modal akhir cukup mudah caranya. Modal awal ditambah dulu dengan laba yang diperoleh dikurangi price ya. Ini ditambah laba bersih dikurangi price. Hasilnya adalah 472.113.500. Nah, ini sudah selesai. Nanti dirapikan lagi ya di akhir. Oke, ini modal akhirnya. Kenapa pengerjaannya tidak neraca dulu? Karena memang harus ekuitas dulu, perubahan modal dulu, baru neraca ya. Selanjutnya kita buat neraca. Nah, untuk membuat neraca caranya cukup mudah. Kita hanya memindahkan nih yang ada di neraca lajur kolom neraca, pindah-pindahkan dulu. Misalkan yang termasuk aktiva kita pindahkan ke aktiva lagi, yang termasuk pasiva pindahkan ke pasiva. Aktiva dulu ya. Aktivanya itu cash in bank. Ini sampai sini. Sampai dengan equipment. Kodenya 1. Aktiva kodenya 1. Equipment at cost, satu lagi equipment akumulasi depresiasi. Untuk pasiva nomor 2 kodenya dari sini sampai 3, 2 dan 3 kecuali price. Kita ketik ulang ya kayaknya.
account payable, expense payable. PPN payable, PPN outcome dan income karena 0 tidak usah dipindahkan. Bank Permata Loan ini berarti utang jangka panjang. Kemudian equity raka kapital tuh. Account payable-nya kita masukkan dulu. Account payable sampai PPN payable. Di mana? Di sini. Expense payable. (6125). Totalnya di sini. Hutang jangka panjangnya Bank Permata Loan 285 200 Raka Kapital. Modalnya ini ngambil modal yang terbaru, modal akhir yang ini 472 yang 472. Kita ketik ulang 472 113 500 gitu. Kalau nanti dirapihkan lagi. Nah, kita beresin dulu yang aktiva lancar. Occurrence aset. Ini aktiva tetap. Oke, kita masukkan di neraca lajur, masih neraca lajur. Cash in bank
sampai dengan account receivable. Cash in banknya berapa? 166240. Allowance posisinya di kredit, jadi dikasih minus 35475. Store supplies, merchandise, store supplies. Coba bisa nggak? Store supplies, ketik ulang ya, 4.850. Prepaid insurance 14.050. Prepaid rentnya 18.800. Kita totalkan dulu. Caranya sebentar. Nah, untuk allowance karena ini minus, ini tuh akan menjadi pengurang account receivable. Jadi ini dikurang ini tuh. Kita langsung lah sum ini tambahkan dulu, kemudian bisa nggak ya langsung kayak gini? Bisa ya. Equipment at cost 63.300. Akumulasinya, nah ini posisinya di kredit, berarti dikasih minus 17.750. Sebentar, karena ini sudah ada minus seperti ini. Coba, nah berarti ini juga tadi gitu ya, ini harus ditambah karena kan dalam matematika biasanya minus ketemu minus jadi positif. Nah gitu, kita coba totalkan. Total aktiva ini ditambah, nah coba total pasifanya. Raka Kapital ditambah Bank Permata Loan ditambah yang utang lancar 1562865 udah benar. Nah, jadi seperti ini ya cara pengerjaan neraca, yaitu datanya dari neraca lajur, khususnya kolom neraca. Ini tuh tinggal memindahkan saja, terkecuali untuk praib tidak usah dimasukkan lagi karena sudah masuk ke modal akhir. Ya, ini modal akhir tuh isinya dari modal awal ditambah laba yang diperoleh dan dikurangi praib kan. Jadi praib gak usah. Nah, seperti ini untuk neraca sudah selesai ya. Selanjutnya arus kas.
arus kas, sumber untuk menyusunnya dari mana? Ada 3 sumber ya. Laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ketiga laporan keuangan ini dibutuhkan untuk menyusun arus kas. Kita coba arus kas dikerjakan dulu. Untuk laporan arus kas, di sini saya sudah memasukkan untuk keterangannya. Nah, buat teman-teman boleh mencontoh seperti ini. Di keterangannya yang pertama ada laba setelah pajak, kemudian arus kas aktivitas operasi. Di bawahnya ada penyesuaian untuk account receivable, allowance for double debt, merchandise inventory, store supplies, prepaid insurance, prepaid rent, equipment accumulation, depreciation. Nah, ini sumbernya dari neraca ya. Kolom aktiva dipindahkan mulai dari account receivable sampai dengan akumulasi depresiasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 7. Ada yang belum masuk ya. Prepaid tax sama apa lagi? Sebentar. Diulangi. Kita tinggal memindahkannya ini nih ke sini. Nah, harus diketik ulang baru sampai prepaid rent, prepaid tax-nya. Prepaid tax terus equipment at cost ya, equipment at cost. Oh, equipment at cost-nya di operasi, berarti ini akumulasi. Lupa. Karena ini termasuk aktivitas investasi. Kemudian masukkan di neraca yang pasifanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Pindahkan dulu. Itu account payable, expense payable 1, 2, 3, 4, 5. Sudah 5 ya. Aktivitas investasinya hanya ada 1, yaitu equipment at cost. Kemudian aktivitas pembiayaan, dijelasin lagi ya. Jadi di cash flow report atau laporan arus kas itu menginformasikan terkait laba setelah pajaknya berapa. Kemudian ada penyesuaian untuk 3 aktivitas ya. Yang pertama aktivitas operasi,
Kemudian yang kedua aktivitas investasi. Kemudian yang ketiganya aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Untuk aktivitas operasi diisi dengan akun-akun yang ada di neraca, baik itu di akun aktiva atau pasiva. Semuanya tinggal dialihkan terkecuali equipment at cost karena ini termasuk investasi, serta raka kapital karena ini termasuk pembiayaan. Nah, tuh. Di pembiayaan ada dua, raka kapital dan praipraka. Kalau raka kapital ini ada sumbernya di laporan perubahan modal, ada juga di neraca, tapi nanti saldonya ngambil dari perubahan modal. Praipraka juga dari laporan perubahan modal. Equipment at cost dari neraca. Ini neraca, semuanya neraca. Nah, yang di atas ini di laporan laba rugi. Sekarang kita masukkan labanya berapa. Ini ya. Pindahkan ke sini. Harus diketik ulang ya. Account receivable. Allowance. Kita lihat allowance tadi ada enggak ya? Ada. Oke. Account receivable. Kemudian allowance. Merchandise sampai prepaid tax. Pindah-pindahkan dulu. Nah, ada yang mau saya jelasin dulu. Di laporan arus kas, untuk saldo-saldo ini ada sedikit perbedaan. Jadi ada ketentuan dalam menyusun laporan arus kas untuk akun-akun yang biasanya saldo normalnya atau bertambahnya di debit itu akan dikasih simbol minus. Sedangkan untuk akun-akun yang bertambahnya di kredit itu tidak akan dikasih minus. Seperti misalkan account receivable ini akun yang bertambah di debit, maka harus dikasih minus. Ya, seperti itu. Allowance ini bertambahnya di kredit, minusnya dihilangkan. Kemudian merchandise ini bertambah di debit, dikasih minus. Store supplies bertambah di debit, kasih minus. Prepaid insurance bertambahnya di debit, jadi dikasih minus. Prepaid rent bertambahnya di debit, kasih minus juga. Prepaid tax bertambahnya di debit, dikasih minus juga. Equipment akumulasi, nah akumulasi kan di kredit ya bertambahnya, minusnya dihilangkan. Account payable bertambah di kredit, jangan kasih minus. Ini bertambah di kredit, ini bertambah di kredit. Bank Permata Loan bertambah di kredit, jadi tidak dikasih minus. Nah, sekarang kita total arus kas.
Kita coba tambahkan aja semuanya dari sini seperti ini, maka hasilnya akan minus karena lebih banyak yang dikasih tanda minus ya. Jadi saldo yang tersisa ternyata minus. Gak apa-apa, emang seperti ini. Sekarang arus kas dari aktivitas investasi cuman ada satu ya, tadi 63.300 yang ini. Nah, equipment at cost juga bertambahnya di debit, jadi kasih minus seperti itu. Total arus kas investasi biar kelihatan. Kalau ini pasti akan sama ya. Oke, sekarang arus kas aktivitas pembiayaan. Raka kapital bertambah di kredit jadi nggak akan dikasih minus. Tapi di sini raka kapitalnya yang tanggal 1 ya, 1 Desember 2021, berarti yang awal dong. Nah, yang atas iya benar. 366.500. Tidak dikasih minus karena bertambah di kredit. Kalau private ada di ekuitas 25.400, private bertambah di debit jadi kasih minus 25.400. 25.400 apa 24.500? 25.400 sudah. Nah, kita totalkan total arus kas pembiayaan atau pendanaan sama dengan ini, tambahkan. Nah, seperti ini. Hasilnya positif karena lebih banyak yang ini. Terakhir, kita hitung semuanya dari awal. Penambahan kas bersih di sum dari sini sampai dengan yang terakhir 172.990. Nah, cara untuk mengoreksi apakah laporan arus kas kita sudah benar atau belum, sebetulnya seperti ini, cukup mudah. Dalam laporan arus kas itu kan untuk menginformasi arus kas yang masuk dan keluar, yang mana nanti hasil akhirnya adalah arus kas bersih. Arus kas bersih itu ada dua kan, kasnya ada dua, cash in bank sama petty cash. Di neraca juga sudah jelas, kasnya ada dua, kas kecil sama kas di bank. Nah, ini kalau misalkan cash in bank sama petty cash ditotalkan jumlahnya sama dengan penambahan kas bersih, yang ini berarti arus kas kita sudah benar. Kalau tidak sama berarti salah. Kita cek cash in banknya, coba ya keterangan. Cash in banknya sama petty cashnya. Ini tadi petty cash 6750, kemudian cash in bank 166240, nah ini kalau ditotalkan apakah sama? Ternyata sama ya. Arus kas bersih, penambahan kas bersih itu 172.990.000. Ini tuh sama balance dengan cash in bank dan petty cash apabila dijumlahkan. Berarti arus kas yang sudah kita buat benar. Selanjutnya kita closing journal. Untuk closing journal, sumber yang akan kita gunakan untuk acuan
penyusunannya adalah laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi. Kita kasih tanggal 31. Di sininya penjualan kotor pakai bahasa Inggris ya. Sales yang ini income summary, saya tuliskan dulu jawabannya, nanti dijelaskan lagi. Nah, di sini sudah saya masukkan di keterangannya ya. Closing journal. Jadi, closing journal itu adalah sebuah jurnal untuk menutup saldo dari akun-akun sementara atau akun-akun nominal. Akun-akun ini biasanya terdapat di laporan laba rugi dan laporan perubahan modal ya. Jadi, sumber yang dijadikan acuan untuk menyusun jurnal penutup adalah laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Untuk menutup saldo akun yang tujuannya untuk menolkan saldo akun, caranya adalah dibalikan posisinya. Semisal sales itu penjualan bertambahnya di kredit. Kalau ingin menutup saldo akunnya menjadi 0, maka pindahkan posisinya ke debit seperti ini. Dan di kreditnya oleh income summary. Akun ini adalah akun tambahannya, akun pendukung, sandingan dari akun sales lah. Kita masukkan sales di sini ya, di laporan laba rugi. Pindahkan ke debit. Nah, income summary-nya juga sama akan itu. Kemudian untuk sales return itu posisinya awalnya di debit, maka di jurnal penutup jadi di kredit. Dengan akun pasangannya income summary. Ini berdasarkan pedomannya ya. Sales return berapa? 50 juta. Kita pindahkan ke sini 50 juta. Income summary-nya sama 50 juta. Kemudian interest revenue, pendapatan bunga. Pendapatan itu bertambahnya di kredit supaya saldonya jadi 0, pindahkan ke debit. Kita lihat interest revenue-nya ini. Simpan di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya, cost of goods sold. Break paid ini ada di laporan laba rugi. Jadi sebenarnya apa saja sih yang dimasukkan ke jurnal penutup? Intinya ada dua sumber, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Yang ada di kedua laporan itu akan masuk ke jurnal penutup. Yang mana jurnal penutup ini berisikan 4 kategori. Yang pertama pendapatan-pendapatan, yang kedua beban-beban, yang ketiga modal, yang ketiga laba atau rugi, yang keempatnya raib. Jadi ada 4
kelompok akun utama yang dimasukkan ke jurnal penutup. Akun yang pertama yaitu akun pendapatan, yang kedua akun beban-beban, yang ketiga laba atau rugi, yang keempatnya price. Itu cost of goods sold dan price paid. Cost of goods sold dan price paid di sini disimpan di kredit, karena HPP itu cost of goods sold, HPP itu biasanya di debit ya bertambahnya. Untuk menutup saldonya menjadi 0, pindahkan ke kredit. Termasuk beban-beban yang biasanya bertambah di debit atau saldo normalnya ada di debit, maka di jurnal penutup akan disimpan di posisi kredit. Tujuannya supaya menjadi 0 saldonya ya. Advertising expense kita copy saja biar cepat. Nah, interest expense sekarang. Interest expense ini ya. Interest dan bank service charge disimpan di kredit. Terakhir income tax expense ini ya. Nah, terakhir income summary-nya kita isi dengan total keseluruhan, mulai dari COGS sampai pajak. Nah, seperti ini. Kita sekarang ke income summary, dan ini tuh kapital modal. Nah, untuk yang ketiga ini dimasukkan dengan laba atau rugi. Kalau perusahaan laba, maka jurnal penutupnya income summary di debit, raka kapital di kredit. Ini kalau laba. Karena logikanya kalau perusahaan laba mendapatkan laba, berarti modal perusahaan bertambah, kapital bertambah. Kapital akan bertambah di sebelah kredit gitu. Sedangkan kalau misalkan perusahaannya rugi, maka posisinya ini akan terbalik. Modalnya di debit, income summary-nya di kredit. Karena akan mengurangi modal kan rugi itu. Nah, di sini kebetulan labanya berapa? Kita masukkan 131.013.500. Seperti itu. 131.013.500. Ini generalkan saja. Nanti teman-teman tinggal dirapikan ya penulisannya, pengetikannya, angka-angkanya. Terakhir raka kapital, raka drawing. Ini tuh untuk menutup saldo akun pride. Untuk mengetahui pride kita bisa lihat di laporan perubahan modal. Nah, yang ini. Pride itu bertambah di debit, maka di jurnal penutup akan sebaliknya menjadi di kredit seperti ini. Raka kapital di debit, raka drawing di kredit. Kenapa ini akun sandingannya raka kapital bukan income summary? Karena logikanya kalau si pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk kebutuhan pribadinya dia, otomatis itu akan mengurangi modal perusahaannya. Modal berkurang di debit gitu. Selesai. Sekarang yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan. Nah, di sini saya sudah ada nama-nama akunnya. Jadi kita tinggal memasukkan saldonya. Teman-teman, untuk neraca saldo setelah penutupan, sumber data yang akan kita jadikan sebagai acuan adalah dari neraca. Nah, yang ini aktiva dan pasivanya kita posting ke neraca saldo setelah penutupan. Hanya saja posisinya seperti ini. Ya, posisinya itu ke bawah. Ada nomor akun, nama akun, debit dan kredit. Seperti halnya neraca saldo gitu. Hanya saja ini kan neraca saldo setelah penutupan. Jadi ngambil datanya dari neraca. Oke, kita masukkan cash in bank, petty cash, account payable 3 dulu. Pindahkan. Allowance itu aktiva ya, tapi ada minusnya. Berarti ini posisi yang sebaliknya, kita simpan di kredit seperti ini.
Ini minusnya dihilangkan. Tuh. Merchandise, store supply sampai prepaid tax. Oh, sebentar. Sepertinya ada 1, 2, 3, 4, 5 sama. Ini di debit ya, di debit. Nah, seperti ini. Kemudian equipment at cost. Selanjutnya equipment at cost, berarti yang ini ya, 63.300.000. Nah, equipment akumulasi penyusutan. Nah, ini ada simbol minusnya. Jadi posisinya akan dikredit bukan di debit, meskipun ini aktiva 17 juta. Ini tuh berapa? 17.750.000 dikredit karena ada minusnya. Sekarang account payable sampai PPN payable. Nah, ini dikredit ya karena fasih, Pak. PPN outcome dan income sudah tidak ada, dalam arti karena tadi saldonya 0 jadi tidak dimasukkan. Berarti memang tidak ada saldo, nggak apa-apa, skip aja. Langsung ke Bank Permata Loan. Di sini 285 juta. Kemudian Raka Kapital 472.113.500. 472 gitu ya, 472.113.500. Ini buat teman-teman jangan lupa rapikan, kemudian lengkapi kode akunnya. Nah, jangan sampai ada yang terlewat ya di neraca. Misalkan ada satu akun yang belum dipindah ke neraca saldo setelah penutupan, nanti akan tidak balance. Nah, kita sekarang coba totalkan apakah sudah balance semuanya antara debit dan kredit. Nah, alhamdulillah ternyata sudah sama antara debit dan kredit. Totalnya 1.616.090.000. Nah, untuk penyelesaian manual UKK akuntansi mulai dari menyusun laporan keuangan untuk jurnal penyesuaian sampai neraca saldo setelah penutupan sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, silahkan simpan di kolom komentar ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.